Bismillahirrahmanirrahim. Salam ponis mengedarkan fitnah masih diberi ruang publik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis kepada yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, perihal permohonan informasi dan pelaksanaan eksekusi putusan kasasi nomor 18 K garis miring PDE garis miring 2019 atas nama terdakwa Sylvester Matutina dengan hormat untuk dan atas nama klien kami Mas Suryo Notonirojo dan kawan-kawan bertindak berdasarkan surat kuasa khusus terlampir sehubungan telah diputuskan perkara kasasi dengan nomor perkara 287 K garis miring PDIT dan garis miring 2019 atas nama terdakwa Sylvester Matutina yang telah diputus pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019. Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa amar putusan perkara kasasi dengan nomor perkara 287 K PDE dan seterusnya 2019 telah menyatakan mengadili menolak permohonan kasasi 1 terdakwa Sylvester Matutina dengan permohonan kasasi 2 penuntutan umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut. Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 297 PD 2018 PT DKI tanggal 29 Oktober 2018 yang diputus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 100 PID 2018 Jakarta Selatan tanggal 30 Juli 2018 tersebut mengenai lama pidana dijatuhkan kepada terdakwa menjadi penjara 1 tahun 6 bulan. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500.000. Rp2.500. 2. Bahwa dasar pertimbangan putusan kasasi nomor 287 K garis miring PID 2019 tanggal 20 Mei 2019 dan seterusnya bahwa yang hitamnya itu bahwa Sylvester Matutina telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan perbuatan fitnah sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 311 KUHP, bahwa putusan kasasi nomor 287 PID 2019 hingga saat ini menurut sebagai sumber informasi yang kami terima belum pernah dilakukan eksekusi terhadap terdakwa Sylvester Matutina. 2. Termasuk mengeluarkan ujaran berulang kepada provokasi dan ancaman melanggar atas praduga tidak bersalah presumption innocent dengan menyatakan klien kami menjadi tersangka dalam masuk penjara. 5. Bahwa melalui jumlah pernyataan terdakwa Sylvester Matutina bernada fitnah, ancaman terbukti dalam bahwa Sylvester Matutina mengulangi perbuatan yang notabene menjadi pertimbangan putusan perkara kasasi nomor 87 PID 2019 tanggal 20 Mei 2019 junto putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 297 PID 2018 PT DKI tanggal 29 Oktober 2018, putusan Pengadilan Jakarta Selatan nomor 100 PID B garis miring 2018 PM Jakarta Selatan tanggal 30 2018 tersebut. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana kami kemukakan di atas, mohon kiranya yang terhormat pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku penuntut umum dan pelaksana eksekusi berkenan memberikan klarifikasi sekaligus segera melaksanakan putusan EKO jika memang belum dieksekusi. Mengingat putusan kasasi 287 K garis miring PID 2019 tanggal 20 Mei 2019 adalah putus yang telah berkekuatan hukum tetap inkrah van Gesik yang harus segera dilaksanakan dan tidak bisa dihalangi meskipun ada upaya hukum peninjauan kembali.
Ya, itulah dari tim advokasi kriminalisasi akademisi dan aktivis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, ya itu dari pengacara Roy Suryo dan kawan-kawan yang menggeruduk Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan agar mengeksekusi Sylvester Matutina yang telah divonis 1,5 tahun, ya bukan 1,6 tahun tapi 1,5 tahun, 1,5 tahun atau 1 tahun 6 bulan penjara karena terkait dengan pasal 311 KUHP terhadap JK dan keluarga, ya Yusuf Kala. Kejadiannya 2017, kemudian putusan inkra Mahkamah Agungnya itu Mei 2019. Nanti kita lihat ya. Jadi saudara sekalian, lumayan juga ya, panjang kasusnya. Kalau dari pertama 2017 sampai ke sini itu 8 tahun. Dan itu adalah buntut dari persaingan di Pilkada DKI antara kalau final roundnya antara Ahok Jarod Saiful Hidayat melawan Anies Baswedan, dan kemudian Sandiaga Salahuddin Uno. Anies Sandi, dan kemudian pada putaran kedua dimenangkan Anies Sandi setelah pada putaran pertama Ahok lah yang berjaya. Jadi saudara sekalian, kalau kita runut ya, sebelum kita bacakan putusannya, ini ada berita lama ya yang bicara mengenai soal yang terkait dengan gugatan dari JK ini ya. Jadi berita lamanya mungkin diinikan lagi ya, diberikan lagi ya. Jadi ini berita lama yang terkait dengan asal muasal gugatan atau laporan tersebut, pengaduan tersebut ya. Oke, coba kita lihat sini ya, dari Detik News di tahun 2017, tim advokat keluarga JK laporkan Sylvester ke Bareskrim. Ini Senin 29 Mei 2017 isinya, dan saya sendiri tidak terlalu mengikuti kasus ini ya. Coba kita bacakan at the time seperti apa. Jakarta, tim advokat keluarga Yusuf Kala melaporkan Ketum Solidaritas Merah Putih Solmed Sylvester Matutina ke Bareskrim Polri. Luar biasa ya, kelompok relawan seperti ini nggak ganti-ganti berarti ya. Jadi kalau 2017 dan sampai sekarang masih ya, seperti kelompok yang barangkali ketuanya dia terus ya. Sylvester dilaporkan karena tudingan soal intervensi JK dalam Pilkada DKI 2017. Dia menuduh Pak JK yang memfitnah, menggunakan agama, menggunakan masjid untuk memenangkan Anies Sandi. Ujar salah satu advokat Muhammad Ihsan di kantor Bareskrim Polri, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Sylvester menurut Ihsan juga menuding JK dengan mengaitkan kondisi kemiskinan masyarakat. Pernyataan ini sebelumnya disampaikan Sylvester saat demonstrasi di depan Mabes Polri pada Senin 15 Mei tahun 2017 ya. Ia juga memfitnah keluarga Bapak Yusuf Kala telah melakukan korupsi sehingga masyarakat NTT menjadi miskin, masyarakat Bali menjadi miskin. Ini merupakan fitnah yang luar biasa katanya. Awalnya keluarga JK tidak mau melaporkan kasus tersebut, namun ada desakan dari warga di Makassar, anggota HMI, Muhammadiyah, dan NU yang meminta agar Sylvester dilaporkan. Ini kan kadang-kadang susahnya desakan masyarakat sendiri ya, jadi dibenturkan between atau among societies. Jadi sebetulnya Sylvester menabuh gendang bukan hanya dengan JK tapi dengan semua orang, ucap dia. Sebelumnya tim pengacara yang tergabung dalam Advokat Peduli Kebangsaan ini sudah pernah melaporkan Sylvester, namun laporan itu tidak diterima karena tidak dilengkapi surat kuasa dari keluarga Yusuf Kala. Pada hari ini mereka telah membawa surat kuasa yang ditandatangani oleh putri JK, Khairani Yusuf Kala. Surat itu diterima tim pengacara pada Jumat 26 Mei lalu.
Alhamdulillah kami sudah membawa surat kuasa dari keluarga yang melaporkan harus korban langsung. Korban langsung itu adalah Pak Yusuf Kalla dan keluarganya Tutur Ihsan. Dalam kasus ini Ihsan mengaku ada 100 pengacara yang siap mendampingi keluarga JK. Itu terlalu berlebihan ya, sering seperti itu pengacara. Laporan diterima dengan nomor LP sekian dan seterusnya Bareskrim Polri. Dalam laporan ini Ihsan membawa barang bukti berupa transkrip orasi Sylvester dan rekamannya. Hari ini laporan kami masuk dan diproses. Kami minta segera dibuat ke pengadilan untuk pertanggungjawabkan ke pengadilan, kata Ihsan. Untuk pertanggungjawaban atau dipertanggungjawabkan ya. Sobat era sekalian, terus terang saja ya, saya bukan orang yang demen yang beginian. Rasanya apalagi pada waktu itu JK adalah seorang wakil presiden, sehingga harus siap dengan konsekuensi kritik. Hanya memang ya, menjadi problematik adalah ketika pengkritik tidak disertai dengan data yang akurat atau tidak disertai sumber yang akurat dan dia ucapkan itu di tempat umum misalnya. Jadi kadang-kadang kalau kita orasi ya, sering terjebak untuk mengungkapkan hal-hal yang masih mentah, cenderung tanpa kontrol sesungguhnya. Karena kalau kita misalnya menuding atau menuduh sesuatu, paling tidak ada sumbernya, dan kita jangan mengklaim kalau sumbernya itu tidak solid 100%. Kita kemudian mengatakan itu pasti dan lain sebagainya. Ya sebagaimana sekarang hari ini kita ya. Kalau Roy Suryo bilang ijazah Jokowi palsu itu 99,9%, ya saya tidak bisa mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena tadi dugaan, azas praduga. Jadi kalau kita bicara tentang duga dan azas praduga, kita nggak bisa bicara persentase, kita bicara maybe yes, maybe no, kan begitu. Apalagi kita selalu diganggu dengan hal-hal seperti ini, dilaporkan dan lain sebagainya. Nah, kebetulan yang dilaporkan adalah Sylvester, tapi sebagai orang yang membela demokrasi, membela kebebasan menyatakan pendapat, apalagi terhadap penguasa, saya selalu tidak demen dengan namanya pengaduan dan lain sebagainya. Cuma ini barang yang sudah kadung selesai, completed proses pengadilannya dan tinggal dieksekusi. Itu persoalannya saudara sekalian ya. Jadi ini bukan barang yang seperti kelompok Jokowi yang mendesak-desak Polri untuk mentersangkakan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini sesuatu yang sudah diputuskan dan sudah inkrah, tinggal dijalankan atau tinggal dieksekusi. Karena tidak boleh ada putusan pengadilan yang tidak dieksekusi. Karena begitu hakim mengetok palunya, mengetukkan palunya, maka sesungguhnya bukan lagi kekuasaan itu ada di tangan pelapor. Kekuasaan ada di tangan negara yang harus melaksanakan putusannya. Makanya saya mengatakan yang namanya pidana itu haruslah ultimum remedium, upaya terakhir. Begitu dia hakim sudah ketokkan palu, ya putusan harus dilaksanakan. Perkara kemudian nanti diampuni oleh presiden hari ini itu soal lain, diberikan gerasi misalnya. Jadi kita harus bedakan ya, gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi. Kalau gerasi itu sudah inkrah, mengaku bersalah, kemudian dapat pengampunan dari presiden. Kalau abolisi itu masih dalam proses pengadilan, diabolis, dihapuskan tuntutannya. Jadi proses berhenti di pengadilan. Kalau rehabilitasi ya sudah dihukum, dinyatakan bersalah, tapi kemudian nama baiknya dipulihkan sebagai warga negara yang anggap saja dia tidak pernah mengalami atau mendapatkan hukuman. Kalau amnesti itu sebelum masuk ke pengadilan, itu amnesti sifatnya, pengampunan umum ya sebelum proses pengadilan. Jadi saudara sekalian, saya hanya ingin membacakan kembali putusan MA ini apa isinya. Jadi kalau semalam saya membacakannya tanpa menyertakan putusannya karena hanya melalui handphone, sekarang dengan putusannya bisa dibacakan dan kita sama-sama membaca. Coba kita bacakan ya. Kita bacakan putusannya seperti apa. 9 lembar cuma dan tidak perlu dibacakan semua.
Putusan nomor 287 K/Pit/2019 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Agung memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan terdakwa telah memutus perkara terdakwa nama Sylvester Matutina, tempat lahir ND Flores, Nusa Tenggara Timur, umur tanggal lahir 46 tahun /19 Juni 1971, 2 hari saja bedanya dengan Jokowi ya. Jenis kelamin tahunnya pun 71 dan 61 ya. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir tempat tinggal Jalan Kepala Gading E71 Cinere Depok, Perumahan Lembah Cinere Depok. Agama Kristen, pekerjaan wira swasta. Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan, jadi belum ditahan ya. Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pertama, pasal 311 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukumannya 4 tahun ini. Atau kedua, pasal 310 ayat 1 KUHP. Mahkamah Agung tersebut membaca tuntutan pidana penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Juni 2018 sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Sylvester Matutina bersalah melakukan tindak pidana memfitnah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat 1 KUH pidana dalam dakwaan pertama jaksa penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sylvester Matutina dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan penjara. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 keping DVD GT Pro Plus dan seterusnya ya terlampir dalam berkas perkara ya. 4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, kecil sekali. Kemudian membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 100 Pit B dan seterusnya tanggal 30 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Sylvester Matutina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memfitnah, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sylvester Matutina oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun ya. Memerintahkan barang bukti berupa 1 keping DVD dan seterusnya terlampir dalam berkas perkara ya. 4. Membebankan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Kemudian membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 297 dan seterusnya tanggal 29 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut. Menerima permintaan banding dari penuntut umum dan terdakwa tersebut. Mengeluarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 100 dan seterusnya tanggal 30 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500, kecil amat. Membaca akta permohonan kasasi nomor 50 Akta Pit 2018 PN Jakarta Selatan yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2018 terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut. Membaca akta permohonan kasasi nomor 50 dan seterusnya PN Jaksel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2018 penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut. Jadi sama-sama mengajukan kasasi ya. Membaca memori kasasi tanggal 17 Desember 2018 dari terdakwa sebagai pemohon kasasi 1 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Desember 2018. Membaca memori kasasi tanggal 19 Desember 2018 dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai pemohon kasasi 2 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Desember 2018. Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan. Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 21 November 2018 dan terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Desember 2018. Dengan demikian,
Permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi terdakwa tersebut secara formal dapat diterima. Ini baru formalnya ya. Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 November 2018 dan penuntut umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi penuntut umum tersebut secara formal dapat diterima. Dua-duanya diterima secara formal ya. Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan pemohon kasasi 1 garis miring terdakwa dan pemohon kasasi 2 garis miring penuntut umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara. Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan pemohon kasasi 1 garis miring terdakwa dan pemohon kasasi 2 penuntut umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut. Ini pendapat Mahkamah Agung. Terhadap alasan kasasi pemohon kasasi 1 garis miring terdakwa, bahwa alasan kasasi terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan judek faksi tidak salah menerapkan hukum. Judek faksi telah mengadili perkara akuo sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 di depan gedung Baharka Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ada unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Kita Semua Bersaudara dengan pimpinan Saudara Yeri Tawalujan, ya, bahwa kemudian terdakwa melakukan orasi dengan menggunakan pengeras suara dan menyampaikan kalimat-kalimat sebagai berikut. Akar permasalahan bangsa ini politik Yusuf Kala. Mari kita mundurkan Yusuf Kala JK karena Yusuf Kala menggunakan rasisme, isu SARA untuk memenangkan Anies Sandi, betul, dan untuk kepercayaan Yusuf Kala 2019 dan untuk kepentingan korupsi keluarga Yusuf Kala. Jadi kalau Yusuf Kala bilang yang kaya orang Chinese dan orang Kristen itu adalah fitnah, Bapak Ibu tahu. Yang orang miskin di Jawa orang Islam, banyak Kristen juga di NTT yang miskin, di Papua orang Kristen yang miskin, di Bali orang Hindu. Jadi kenapa kita miskin? Kita miskin karena perbuatan orang-orang seperti Yusuf Kala. Mereka korupsi, nepotisme, mereka hanya memperkaya keluarganya saja. Bapak lihat, Bapak Ibu lihat, Halim Kala kaya raya, Abu Rizal kaya, Bakri kaya raya. Bahwa kata-kata ataupun isi kalimat yang sengaja diucapkan oleh terdakwa dalam orasinya tersebut yang menyangkut pribadi Yusuf Kala dan keluarga Yusuf Kala adalah tidak benar serta tanpa didukung dengan data-data yang akurat secara hukum. Bahwa ucapan yang disampaikan oleh terdakwa dalam orasinya tersebut dilakukan di tempat umum dengan diketahui oleh banyak orang dalam kurung publik, minimal 50 orang peserta unjuk rasa, dan tersiar dan diketahui khalayak umum. Bahwa dari rangkaian kata yang telah diucapkan oleh terdakwa pada saat berorasi tersebut menunjukkan bahwa terdakwa telah menuduh seseorang, dalam hal ini Yusuf Kala dan keluarganya, telah melakukan perbuatan korupsi, dan hal tersebut diucapkan terdakwa di hadapan para pengunjuk rasa sehingga jelas maksud terdakwa mengucapkan kalimat tersebut adalah agar tuduhan korupsi terhadap Yusuf Kala dan keluarganya menjadi tersiar. Bahwa terhadap alasan kasasi dan dari terdakwa perihal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta keliru atau tidak benar menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, menurut juris tidak dapat dibenarkan dan juga ternyata merupakan pengulangan semata dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama yang oleh judek faksi telah dipertimbangkan dengan cukup dan patut. Lagi pula, keberatan kasasi terdakwa selebihnya tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi. Terhadap alasan kasasi pemohon kasasi 2 garis miring penuntut umum, bahwa alasan kasasi penuntut umum tidak dapat dibenarkan karena judek faksi tidak salah dalam menerapkan hukum. Bahwa putusan judek faksi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengeluarkan putusan judek faksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memang masih harus diperbaiki karena masih ada alasan yang substantif yang belum dipertimbangkan oleh judek faksi. Menimbang bahwa alasan kasasi penuntut umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan memang tidak tunduk pada kasasi, judek faksi dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai pasal 197 ayat 1 huruf F KUHP. Namun meskipun
berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang judek faksi, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan, terdakwa belum dipertimbangkan, judek faksi atau judek faksi tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Bahwa dalam putusan perkara aku masih ada yang belum dipertimbangkan oleh judek faksi, yakni Yusuf Kala pada saat terdakwa melakukan orasi memiliki posisi sebagai wakil presiden. Ini berarti tidak hanya memfitnah pribadi Yusuf Kala, tetapi juga telah menghina seorang pejabat negara dan sekaligus simbol negara yang seharusnya harus dijaga dan dihormati martabatnya. Mengingat menjatuhkan martabat dan kehormatan wakil presiden sama saja dengan menjatuhkan martabat dan kehormatan bangsa dan negara. Malah lebih mundur putusan Mahkamah Agungnya, ya. Kemudian menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan judek faksi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan garis miring atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1 garis miring terdakwa ditolak dan pemohon kasasi 2 garis miring penuntut umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan. Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 297 PIT dan seterusnya tanggal 29 Oktober 2018 yang mengeluarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 100 PIT dan seterusnya tanggal 30 Juli 2018 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Menimbang bahwa karena terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi. Mengingat pasal 311 ayat 1 KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana, Undang-Undang nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan Undang-Undang 14 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 3 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1 garis miring terdakwa Sylvester Matutina dan pemohon kasasi 2 penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut. Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 297 PIT garis miring 2018 garis miring PT DKI tanggal 29 Oktober 2018 yang mengeluarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 100 dan seterusnya tanggal 30 Juli 2018 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 oleh Dr. Haji Andi Ayub Saleh SH MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh SH MH, dan Dr. Haji Edi Armi SH MH, Hakim-Hakim Agung sebagai hakim-hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu. Juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri hakim-hakim anggota serta Judika Martina Hutagalung SHMA, panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa. Ketua Majelis tertanda Dr. Haji Andi Abu Ayub Saleh SHMA, hakim-hakim anggota tertanda Dr. Gazalba Saleh SHMA, tertanda Dr. Haji Edi Armi SHMH, panitera pengganti tertanda Judika Martina Hutagalung SHMH. Ya, saudara sekalian, itu putusannya yang bisa kita lihat, ya, dan mudah-mudahan ditampilkan oleh tadi, ya, di video ini, ya, dari sebelumnya kita tidak tampilkan. Jadi itu yang terjadi. Jadi kalau di tingkat sebelumnya hanya dihukum 1 tahun penjara, ya, Pengadilan Negeri 1 tahun penjara, diperkuat Pengadilan Tinggi 1 tahun penjara, tapi kemudian jadi 1,5 tahun penjara putusan Mahkamah Agung, dan putusan yang sudah inkrah ini belum dilaksanakan. Konon katanya Sylvester menyampaikan atau melakukan atau menggunakan haknya untuk mengajukan peninjauan kembali. Tetapi memang dalam hukum, sobat era sekalian, peninjauan kembali itu adalah upaya ekstra yang tidak boleh menghalangi eksekusi putusan. Itu soalnya, walaupun dulu pernah ada kontroversi Yusril Iza Mahendra, ya, ada kalau nggak salah Gubernur Bengkulu pada waktu itu, ya, yang merupakan saudara dari Ketua DPD sekarang, mau dieksekusi, sudah putusan kasasi, tiba-tiba dia lakukan apalah semacam intervensi
bukan intervensi ya, dia lakukan press conference dan lain sebagainya. Kalau katanya tidak boleh dieksekusi karena sedang mengajukan peninjauan kembali. Jadi peninjauan kembali tidak boleh menghalangi eksekusi. Karena kalau tidak ya nanti sebuah kasus berlarut-larut. Ini kalau kita lihat ya dari kejadian kemudian putusan 2018 dan kemudian kasasi 2019, maka sesungguhnya kasus ini kalau dihitung dari pertama kali diproses itu 2017 sampai 2025 itu sudah 8 tahun. Tapi kalau dihitung sejak putusan inkrah 2019 sudah berjalan selama 6 tahun. Tidak efektif ya. Itulah yang namanya pengadilan kita. Karena itu ya nasihat saya ya baik pejabat maupun siapapun itu jangan mudah menggunakan instrumen-instrumen pemidanaan untuk memproses suatu masalah. Kan jauh lebih baik tabayun misalnya. Tetapi kalau sudah melalui proses di negara, ya resources negara juga harus terpaksa dipakai kan, menghukum orang yang tidak bersalah seperti Tom Lembong atau menghukum sebuah kasus yang barangkali bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat ya, karena delik ini kan delik aduan sesungguhnya. Tapi sekali lagi karena sudah diputuskan oleh pengadilan, oleh Mahkamah Agung bahkan, dan sudah inkrah, sudah bersifat tetap, ya sudah mau diapain lagi. Itu yang kemudian saya hanya bisa mengatakan demikian, orang barang sudah selesai begitu ya. Oke, begitu sobat RH sekalian ya mengenai putusan Sylvester Matutina. Pertanyaannya adalah hukumnya sudah selesai, bagaimana politiknya? Apakah kemudian Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mau mengeksekusinya, dan apakah mereka selama ini tidak sadar, tidak tahu informasi, cuek saja atau bagaimana sampai kemudian akhirnya ini terbuka ke publik? We don't know exactly, karena berlaku equality before the law. Kalau sudah di putusan pengadilan ya sudah harus dilaksanakan atau dijalankan. Soal maaf dan lain sebagainya harusnya memang sebelum proses itu berlangsung. Makanya jangan suka menggunakan tangan negara untuk menghukum orang. Sama nasihat ini atau pendapat ini atau opini kepada pihak-pihak yang sekarang ini getol sekali ingin memenjarakan Roy Suryo dan lain sebagainya. Ya, cepat ditersangkakan, dipenjara dan lain sebagainya. Bahkan berkali-kali saya dengar kan, wah sebentar lagi akan jadi tersangka, akan dipenjara. Bahkan orang yang turut berkomentar seperti saya pun juga terus-menerus diprovokasi agar dipenjara. Lah, salah apa saya? Saya tidak melakukan apapun. Yang saya lakukan adalah mengulas sebuah fenomena, dan saya pun tidak mengatakan 100% palsu atau 100% asli. Tersedia room untuk kita perdebatkan mana fakta asli, mana fakta palsu, kan begitu. Begitu saudara sekalian ya. Mudah-mudahan Pak Iman Raharjo mau datang ke RH Channel ya. Sekalian saya ingin mengundang pihak yang barangkali beropini bahwa ijazah Jokowi asli, dan dia mengatakan hanya orang gila yang percaya bahwa ijazah Jokowi palsu. Nah, mari kita uji ya, mari kita uji, karena kita harus mengujinya dengan orang-orang yang berpikir, bukan orang-orang yang emosi saja. Nah, mudah-mudahan Pak Iman termasuk orang-orang yang berpikir. Begitu saudara sekalian ya. Kita selesaikan pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren pada.